Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvan Kodri dengan PM 2017-05101. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana flowchart untuk program mengurutkan bilangan, yaitu kurang lebih 5 bilangan secara ascending atau dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar seperti itu. Ya, di sini saya sudah membuatkan flowchartnya. Ya, cukup panjang karena saya membuat dengan cukup detail ya. Nah, di sini saya tidak apa-apa, saya akan jelaskan perlahan-lahan dari atas. Di sini flowchart selalu diawali dengan bentuk oval, yaitu menandakan start. Flowchart diawali dengan mendeklarasikan variabel i. Ini yang digunakan untuk perulangan dengan sama dengan 1 ya. Nah, variabel i ini kita akan gunakan sebagai perulangan ketika i lebih dari 5, maka nanti perulangannya akan berhenti. Selama i tidak lebih dari 5, nah di sini kita perulangan yang pertama digunakan untuk melakukan input dalam variabel x yang bertipe data array integer. Nah, kita akan masukkan xi, yaitu yang pertama jika x-nya sama dengan 1, maka dia akan masukkan 1, dan x-nya sama dengan, nah gitu, akan dimasukkan. Setelah melakukan input, maka nilai i akan ditambah 1. Setelah itu maka looping akan kembali ke dalam if else atau percabangan. Nah, atau decision, dia akan mengecek apakah i sudah lebih dari 5. Jika tidak, maka akan dilanjutkan lagi di input hingga akhirnya i lebih dari 5. Ketika i sudah lebih dari 5, maka looping akan berakhir. Kita akan melanjutkan sini yes, dan di sini kita kembali mendeklarasikan i sama dengan 1. Untuk apa? Kita akan melakukan perulangan lagi untuk melihat apakah nilainya lebih besar dari suatu nilai lebih besar dari nilai yang lain atau tidak. Jadi di sini kita seperti saat tadi i sama dengan 1. Kemudian kita lihat apakah i sama lebih dari 5 atau tidak. Jika tidak, maka kita akan mendeklarasikan satu lagi variabel, yaitu variabel j yang nilainya adalah i ditambah 1. Jadi jika variabel i bernilai 1, maka variabel j bernilai 2, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian di sini kita akan perulangan lagi. Jadi ini adalah nested looping atau perulangan bersarang. Di sini kita lihat jika j lebih dari 5, selama jika j tidak lebih dari 5, maka perulangan akan dijalankan. Nah, jika di dalam perulangan kita akan lihat apakah nilai xi, ya misalnya x dalam nilai dari x indeks pertama, jika i yang 1 ya, jika x indeks pertama lebih besar dari xj jika j sama dengan 1 atau sama dengan 2. Nah, jika lebih besar, jika nilainya lebih besar dari sama dengan lebih besar, maka akan dilakukan perpindahan, yaitu menggunakan variabel bantuan, yaitu namanya temp. Temp akan menyimpan nilai dari variabel xi, kemudian xi akan mengambil nilai dari xj, kemudian akhirnya xj mengambil dari temp, sehingga nilainya ditukar seperti itu. Namun jika tidak lebih besar, maka dia akan langsung balik ke sini, yaitu langsung j sama dengan j plus 1. Kemudian perulangan diulang hingga j bernilai lebih dari 5. Setelah j bernilai lebih dari 5, maka i yang nilai tidak berubah, maka akan dilakukan perubahan, yaitu i sama dengan i plus 1. Kemudian kembali ke perulangan yang di atas, apakah dicek lagi apakah i lebih dari 5. Jika tidak, maka perulangan yang tadi akan diulang. Jika dia, maka dia akan pindah ke perulangan berikutnya. Perulangan yang ketiga ini untuk menampilkan prinsipnya sama seperti perulangan input tadi. Bedanya di sini adalah di input tadi diganti dengan write gitu, write xi. Nah, setelah di write, maka i nya ditambah 1, kemudian diulang lagi sehingga i nya lebih dari 5 gitu. Terakhir, jika i sudah lebih dari 5, maka finish, program telah berakhir. Nah, ini adalah flowchartnya. Sekarang kita akan coba menuliskan programnya. Nah, di sini saya sudah membuat sedikit. Kita akan membuat variabel x.
Kemudian kita akan membuat variabel I dan J. Nah, perulangan pertama I sama dengan, jika di flowchart tadi 1, namun kalau jika di program itu kita harus memulai semua dari 0 karena indeks array itu dimulai dari 0 gitu. I kurang dari 5 I plus. Selama perulangan dilakukan cin xi ya. Kemudian perulangan berikutnya I sama dengan 0 I kurang dari 5 I plus. Kemudian kita lakukan nested looping. J sama dengan I plus 1 J kurang dari 5 dan J plus. Kemudian kita lakukan if xi lebih besar dari jxj, maka then integer temp sama dengan xj. Xi maaf, ini xi ya, xi. Kemudian xi sama dengan xj dan xj sama dengan temp. Nah, gitu. Kemudian kita akan lakukan satu kali looping lagi, melakukan I sama dengan 0 I kurang dari 5 dan I plus. Selama itu kita cout xi. Kita inline. Nah, seperti itu. Jika kita compile, kita save as saja, kita ganti namanya. urut.cpp. Ya, tidak ada error. Kita jalankan. Kita masukkan array pertama. Misal kita masukkan 1, 3, 5, 7, 9. Oh, salah. Kita coba dengan yang tidak urut. 8, 2, 3, 5, 1, 7. Lihat di sini sudah masuk citat 1, 3, 5, 7, 8. Ya, sudah urut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.